Hai, di sini kita akan bahas mengenai prinsip sarang merpati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astia Martiana Winarnitias dengan NIM 211414034 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Kita langsung bahas saja yuk. Apa sih prinsip sarang merpati itu? Nah, prinsip sarang merpati atau disebut juga dengan signal hall itu mengatakan bahwa jika jumlah merpati lebih banyak daripada sarangnya, maka setidaknya harus ada satu sarang merpati yang berisi dua atau lebih burung merpati. Kita akan langsung masuk ke contohnya saja ya. Jadi kalian akan lebih mudah untuk memahami. Nah, di sini sarang merpatinya ini ada 5, sedangkan burung merpatinya ini akan ada 6. Nah, ketika dia masuk ke dalam sarangnya, pasti akan ada satu burung merpati yang dia tidak masuk ke dalam sarang merpatinya. Nah, maka dia akan masuk ke sarang merpati walaupun sarang merpatinya itu terdiri dari dua burung. Nah, seperti dalam satu sarang merpati akan ada dua atau lebih burung. Ya, langsung saja kita bahas. Dari pernyataan tersebut, itu teoremanya itu mengatakan bahwa jika N plus 1 atau lebih merpati menempati N sarang burung, maka paling sedikit ada sarang yang ditempati oleh dua atau lebih burung merpati. Oke, teman-teman. Jadi kita akan berikan soal. Soalnya ini mengatakan bahwa ada 5 titik kisi yang dipilih pada bidang kisi. Buktikan bahwa Anda selalu dapat memilih dua titik sedemikian rupa sehingga ruas yang menghubungkan titik-titik tersebut melalui titik kisi lainnya. Oke, di sini kita akan bahas. Nah, di sini kan ada 5 titik nih, yaitu A, B, C, D, E. Nah, titik A itu terdiri dari bilangan ganjil-ganjil, titik B terdiri dari bilangan ganjil genap, titik C terdiri dari bilangan genap-genap, titik D genap ganjil, titik E ganjil-ganjil. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bilangan ganjil itu adalah 2N dikurangi 1, sedangkan bilangan genap itu adalah 2N. Kemudian kita akan cari ruas garis AB, titik tengahnya. Nah, ruas garis AB itu adalah D ditambah C dibagi 2 dengan ganjil ditambah dengan genap. Genap ditambah dengan ganjil dibagi 2. Nah, karena ganjil itu adalah 2N dikurangi 1 ditambah 2N dikurangi 1 per 2, dan genapnya itu 2N ditambah dan ganjilnya 2N dikurangi 1 per 2. Nah, nanti hasilnya adalah 4N dikurangi 2 per 2, 4N dikurangi 1 per 2. Nah, ketika disederhanakan akan menjadi 2N dikurangi 1 dengan 4N dikurangi 1 per 2. Kita akan bandingkan dengan AE. AE itu bilangan yang gini, di mana ganjil ditambah ganjil dibagi 2, ganjil ditambah ganjil dibagi 2. 2N dikurangi 1 ditambah dengan 2N dikurangi 1 per 2. Kemudian yang sebelahnya juga ya, yang Y. 2N dikurangi 1 ditambah 2N dikurangi 1 per 2. Nanti hasilnya ada 4N dikurangi 2. Nah, ketika disederhanakan akan menjadi 2N dikurangi 1, 2N dikurangi 1. Nah, ketika kita lihat, ini terbukti bahwa jika hanya ada satu pasang yang sejenis, maka hanya ada satu titik tengah yang relatif, yaitu bilangan bulat. Kita akan bahas menggunakan pinggan Hall. Nah, di sini 4 sarang burung itu adalah 4 titik yang merupakan jenis yang berbeda, yaitu ada ganjil, ganjil-ganjil, ganjil genap, genap-genap, dan genap ganjil. Sedangkan burungnya itu diibaratkan sebagai titiknya, yaitu A, B, C, D, E. Nah, ketika dia masuk ke dalam sarang burung, seperti ini,
maka akan ada satu sarang burung yang diisi oleh dua merpati. Jadi kotaknya itu didapat dari jenis titiknya. Jadi kan ada 4 jenis titik kan tadi. Kemudian kita akan simpulkan bahwa jika hanya ada satu pasang titik yang jenis, maka hanya ada satu titik tengah yang latih, yaitu titik bulat. Sekian dari saya. Eh, Banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.